Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi info bagaimana cara buat antisipasi sewa ruko bulanan biar sewa setiap bulannya itu bisa ketutup selain dari hasil penjualan kios pakan. Nah, jadi kemarin ada temen yang mau buka usaha kios pakan juga, terus nanya kira-kira dengan sewa 1 juta per bulan itu bisa menutup nggak untuk pengeluaran sewanya. Nah, kalau kita hitung-hitung, sebenarnya kalau sewa 1 bulan itu sebenarnya ketutup teman-teman. Nah, kita hitung-hitungan simpel aja ya. 1 juta kita bagi 30 hari, jatuhnya kan sebenarnya kurang lebih di angka 35.000. Nah, itu untuk sewa. Kalau teman-teman semua pendapatan setiap hari itu minimal 50.000 aja, itu kan udah lebih daripada sewa. Apalagi kalau pendapatannya sehari minimal 100.000. Nah, itu udah sisanya banyak banget teman-teman. Terus tanya lagi, terus kira-kira bisa nggak pendapatan sehari 100.000? Bisa banget teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja kira-kira barang apa yang sekiranya dibutuhkan untuk pembeli. Kira-kira barang apa di kios pakan kita ini yang paling banyak dicari oleh pembeli. Contohnya kayak di kios saya, barang yang paling banyak diminta oleh pembeli itu yang pasti pur ayam, setelah itu pakan kucing. Nah, pur ayam satu hari di tempat saya itu bisa keluar sekitar 50, anggap minimal sekitar 25 kilo lah teman-teman. Sedangkan 25 kilo itu harga jualnya itu sekitar 10.000. Jadi untuk khusus pur ayam aja kita dapat omset 250.000. Terus pakan kucing. Pakan kucing itu satu hari dari saya buka kios sampai saya tutup kios itu lebih dari 40-50 bungkus teman-teman. Kita bikin semurah-murahnya aja lah, semurah-murahnya 15.000 pakan kucing, dikali misalkan 40 bungkus saja, itu udah 600.000 teman-teman. 600.000 ditambah 200.000 udah 850.000. Itu baru 2 item aja, belum barang yang lain, dari pasir kucing, dari vitamin-vitamin ayam, dari tempat makan ayam, tempat minum ayam, terus dari pelet ikan, umpan-umpan mancing, banyak sekali teman-teman. Makanya buat teman-teman yang masih baru mau berjalan membuka kios pakan ternaknya, nggak perlu pesimis, tetap optimis. Terus kita cari kira-kira di daerah teman-teman itu, teman-teman harus survei pasar, mana barang yang benar-benar paling diminati oleh pelanggan atau oleh warga sekitar tempat teman-teman semua buka usaha. Kalau di tempat teman-teman semuanya itu ternyata yang paling banyak itu adalah kicomania, nah berarti di kios teman-teman sediakan barang-barang atau pakan yang berhubungan dengan burung, apapun itu. Tapi kalau secara umum sih pakan-pakan burung yang pasti ada di kios burung itu kurang lebih pakan-pakan burung buat jalak, buat kenari, lakbet, terus murai, kacer. Nah, itu yang paling umum.
Makanya teman-teman tinggal sediain aja. Kalau misalkan teman-teman masih baru buka, nggak perlu harus beli kardusan. Teman-teman bisa beli per item itu sekitar 5 sampai 10 bungkus saja. Nah, dari 5 sampai 10 bungkus itu saya yakin kedepannya teman-teman pasti tahu mana pakan yang benar-benar paling diminati oleh pembeli-pembeli kita. Nah, setelah kita tahu pakan yang paling diminati itu, baru kita cari atau kita belanja stok yang paling banyak diminati oleh pelanggan-pelanggan kita. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman di tempat teman-teman tuh banyak ternyata komunitas atau hobi yang miara kucing, nah tinggal kita cari lagi pakan-pakan kucing buat menyediakan apa yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan kita. Contohnya kayak tempat saya ini paling banyak emang pakan-pakan kucing. Bahkan kalau di pakan kucing saya berani menyetok berkarung-karung, karena saya tahu banget mana pakan yang benar-benar paling laris dan paling dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan saya. Tapi di luar penjualan pakan kucingnya, untuk antisipasi kira-kira supaya kita bisa membayar bulanan atau membayarkan sewa bulanan, kios kita jangan hanya berjualan pakan kucing aja teman-teman. Kita bisa manfaatkan kios kita untuk jualan yang lain, tapi yang sekiranya itu masih matching atau masih bisa sejalan lah. Contohnya di teras depan kios kita bisa sediakan minuman dingin. Contohnya kayak es, bisa es kelapa, bisa es sasetan, kayak es gudai, nutrisari. Nah, es kayak begitulah. Siapa tahu di saat ada pelanggan yang pengen belanja barang-barang di kios kita, terus dia haus. Nah, kan dia bisa beli es yang kita jual juga. Terus selain es, teman-teman bisa menyediakan, karena kita buka kios pakan ternak, teman-teman bisa juga sediakan jual anak-anak ayam atau anak-anak bebek, biar untuk menarik pembeli. Jadi dengan adanya obrolan atau dengan adanya pajangan anak-anak ayam, kan nanti ada tuh pelanggan atau ada orang-orang yang lewat, dia hanya sekedar lihat-lihat dulu. Nah, ternyata dia tertarik terus beli ayamnya, dengan sendirinya pastikan dia akan beli pakannya. Nah, di situ kita dapat beberapa keuntungan. Ayam bisa kebeli, pakan ayam kebeli, vitaminnya pun juga kebeli. Jadi kalau untuk masalah buka kios pakan ternak, terus untuk antisipasi kira-kira bayar sewa bulanannya, teman-teman nggak perlu khawatir. Ya hitungannya simpel seperti itu tadi. Dari misalkan sewanya 1 juta, tinggal dibagi aja 30 hari. Berarti kita harus bisa menyediakan untuk khusus sewanya aja kurang lebih 35.000. Nah, kalau misalkan omset kita lebih dari 35.000, disitulah kita bisa atur yang lain. Nah, tinggal dari itu semua teman-teman ngambil keuntungannya berapa persen. Kalau untuk sewa sendiri, kalau bisa teman-teman ambil di atas 15 atau mungkin 20% teman-teman. Karena kalau teman-teman hanya ambil sekitar 10%, nanti terlalu mepet. Bahkan bisa jadi malah keuntungan nanti yang didapat oleh teman-teman cuman buat bayar sewa doang. Nah, keuntungan untuk nyimpen nggak ada. Nah, tapi itu semua tergantung dari
pasaran di tempat teman-teman semua. Kalau misalkan pasaran teman-teman bahkan ada keuntungannya tuh yang bisa lebih dari 30-35%, wah itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau untuk di sekitar saya, di daerah saya ini, rata-rata penjualan eceran saya itu di kisaran di atas 30-35%, teman-teman. Itu pun karena kita pintar-pintar untuk mencari agen tempat kita belanja. Ada yang kita belanja di satu agen, terus kita jual rata-rata di daerah kita cuman dapatnya sekitar 15-20%. Terus kita dapat agen baru lagi, ternyata dari modal awalnya ada yang lebih murah. Nah, kita bisa dapat untung lebih dari 15-20, bahkan lebih dari 30%. Jadi ya itu aja teman-teman, gambaran singkat. Kalau teman-teman semua bertanya tentang kira-kira kalau misalkan membuka kios usaha, khususnya kios pakan ternak dengan sewa 1 juta per bulan, itu ketutup apa enggak? Kalau untuk saya pribadi yang udah berjalan ya, kalau untuk saya pribadi sih saya jawab bisa banget. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, gambaran singkat dari saya. Semoga apa yang saya utarakan ini tadi bisa menjadikan gambaran atau ide buat teman-teman untuk memulai usahanya. Jadi semoga teman-teman semua yang udah mau berjalan sukses selalu. Jangan pernah menyerah. Pokoknya tetap disiplin, tetap harus kita sering-sering keluar untuk melihat-lihat harga pasaran atau mencari agen, biar kita semua bisa tahu kondisi di wilayah sekitar kita. Jadi itu dulu video saya pagi ini. Selamat pagi, salam sukses buat teman-teman semua.